Oh, hai. Datang lagi channel gue Bang IQ TV. Akhirnya produk Pinnacle. Jadi produk Pinnacle ini udah lama banyak di request dan gue pun penasaran terhadap produk-produk Pinnacle ini, dan ini pertama kalinya gue sikat barang-barang Pinnacle yang banyak di sini dan langsung kemarin dicoba ke Gunung Rinjani. Kalau emang lu udah nonton vlog gue ke Gunung Rinjani, lu bakal lihat banyak lah produk-produk dari mereknya Pinnacle ini. Di sini gue akan review plus ngasih tahu mungkin kelebihan dan kekurangan secara singkat yang gue rasain di masing-masing produk yang ada di sini. Yang pertama ada jaket ini nih. Jadi ada jaket Winflo dengan bahan T-Fact. Salah satu bahan yang bikin gue kaget, nanti gue jelasin. Ini jaketnya. Terus ada celana panjang serinya Thorbolt kalau nggak salah. Terus ada base layer lengan pendeknya. Oh, ini ngumpat satu. Nah, ini ada buff juga nih. Pasti bawa buff kalau Gunung Rinjani, jadi gua sikat juga. Terus base layer ini sih udah sering gue pakai sebetulnya. Oh iya, ini pertama kali berarti nih produk Pinnacle kalau ini dikasih nih. Jadi ini versi lengan panjang untuk base layernya sebetulnya. Nah, ini yang warna hijau dark green ini yang lengan pendeknya. Gua buka aja nih. Jadi ada gaiter yang penting juga ketika dipakai ke Gunung Rinjani karena untuk jalur pasir. Ini beda dengan yang kemarin gue pakai karena gue sikat dua sebetulnya, beda warna. Jadi gue pengen punya cadangan juga. Yang dipakai kemarin ke Gunung Rinjani itu lupa nggak kebawa. Sama ada trouble juga di tali yang include di sini. Tapi nanti gue jelasin. Terus di sini ada Veta Tactical. Ini celananya. Nih yang kemarin pakai di track. Mungkin lo udah lihat juga di beberapa video kemarin. Terus di sini ada pasak. Ini pasak gue suka juga nih karena unik pasaknya. Nah, itu pasaknya. Terus ada sendok. Kalau sendok ini dia unik tuh. Nanti gue jelasin aja ketika ngebahas. Terus di sini ada alat makan juga. Sendok kayak tadi, cuman sepaket tuh. Ada garpunya, ada pisaunya. Terus ini skop berbahan titanium juga. Nanti gue jelasin satu-satu. Nah, jadi ini produk-produk yang kemarin gue cobain di Gunung Rinjani dan ke bawah semua. Kalau nggak salah ke bawah semua. Ya, ke bawah semua, dan akan gue ceritain pengalaman gue pakai masing-masing produk yang ada di sini. Gue mulai dari jaket dulu. Jadi jaketnya punya packaging segede gini. Packagingnya terbilangnya kecil untuk jaket windbreaker dan ada nama serinya di sini. Nama serinya Winflo T-Fact jacket. Kenapa ada T-Fact-nya di sini nanti gue jelasin juga. Ini gambarnya sangat-sangat elegan menurut gue. Yang warna oranye ini warna matahari gitu. Bulan matahari ya. Di bagian belakangnya ada bakal dengan bakal yang bagus. Kita lihat jaketnya kayak gimana. Nah, ini jaketnya. Ya memang jaketnya warna putih. Ya apa ya? Kalau tidak apik pakainya, ini akan mudah banget terlihat kotor ketika dipakai ke atas gunung. Belum pakai hoodie, jadi kayak gini penampilan ini untuk jaketnya ini. Terus ada hoodie-nya. Hoodie-nya ini nggak ada stopper di kiri kanan, jadi langsung pakai tali elastis di kiri kanannya, jadi langsung meluk lah di bagian hoodie-nya ini. Dan ada sedikit visor nih di bagian hoodie-nya nih, kayak gini. Ada saku di bagian depan sini dan tidak ada saku di bagian bawah. Dan di bagian lingkar pinggangnya pun nggak ada tali elastis sama sekali. Di lengan ada logo Pinnacle-nya. Nih di kanan sini, di kiri sini nggak ada. Di ujung lengannya tuh ada tali, bisa lu pasang kayak gini talinya biar ini nggak naik-naik, dan di ujungnya pun ini pakai tali elastis gitu. Ini gambar belakangnya, ini kayak ada peta gitu dibentuk oleh titik-titik gitu, peta Indonesia. Dan ini sangat-sangat elegan sih gambarnya. Yang menarik di jaket ini sebetulnya dari pemakaian bahannya. Ini sama ya, untuk pouchnya itu sama bahannya dengan yang dipakai di sini. Jadi bahannya itu kayak gini nih. Bagian luarnya kayak kertas ketika pertama kali gue pegang itu. Dan di bagian dalamnya kayak gini. Ini pertama kali gue punya jaket Winflo ini. Dan gue kaget ketika megang bahannya kok kayak kertas ya. Ketika gue ngelihat bahannya unik, gue cari tahu ini memang nama bahannya itu T-Fact. Udah dipatenkan oleh perusahaan yang namanya DuPont. Dan ketika gue ngelihat itu emang bahannya itu materialnya sintetis. Tapi memang menyerupai kain. Lembut, ringan, tahan air juga. Tapi ketika kemarin dipakai itu, breathable-nya kerasa juga. Karena memang walaupun dari luar itu tahan air ya, tapi dari dalam itu ada pori-pori gitu, sehingga ketika ada panas tubuh di bagian dalam itu bisa
diuapkan secara baik gitu, karena memang untuk bahannya ini breathable juga. Jadi ketika kemarin dipakai itu di pos 5 kalau nggak salah, gue mulai pakai jaket ini karena udah mulai malam, udah mulai dingin, anginnya udah mulai kerasa. Plus ketika nyampe Pelawangan juga gue ngedirin tenda, anginnya makin kerasa lagi dan aman-aman aja ditahan oleh jaket windbreaker Windflow T-Vac dari Pinnacle ini. Jadi untuk fitur windbreakernya sih sangat-sangat baik. Ketika kemarin gua pakai di Gunung Rinjani. Jaket ini gua pakai sampai puncak itu untuk keperluan footage aja. Terus dipakai turun sampai Segara Anak, dipakai turun sampai Torean lagi. Jadi jaket ini porsinya paling banyak lah gua pakai di perjalanan. Terus bahannya ini pun ramah lingkungan, jadi bisa didaur ulang nantinya. Harganya 567 ribuan, hanya ada satu pilihan warna. Untuk pilihan size-nya itu dari size S sampai dengan double XL. Jaket ini kayaknya akan jadi salah satu andalan gua ketika gua naik gunung, karena di video wall hike kemarin gue bilang emang gue tuh jarang banget gonta-ganti jaket windbreaker. Jadi hanya sedikit, makanya gue jarang tuh nge-review jaket windbreaker. Ini mungkin salah satu yang pertama gue review untuk jaket Windflow dari Pinnacle dengan hasil yang memuaskan. Selain kelebihan-kelebihan tadi, kelebihan yang gue suka juga untuk jaket ini packagingnya. Jadi masuk ketika disimpan di pocket top lid, front pocket, karena memang kecil. Kekurangannya warnanya sih nggak ada pilihan warna gelap gitu. Jadi ketika selesai dipakai Gunung Rinjani, susah banget untuk ngebersihinnya karena banyak gitu untuk debu-debu, noda-noda kuning gitu. Namanya warna putih, harus pinter-pinter untuk perawatannya. Terus yang kedua yang gue pakai juga ini untuk base layernya. Nanti akan gue liatin ketika dipakai di trek kayak gimana. Ini base layer yang lengan pendek, ini sama sebetulnya nih untuk dari segi bahan, cuman bedanya ini lengan pendek, yang gue pakai ini yang warna merah ini lengan panjang. Untuk harganya 255 ribuan, ada 3 pilihan warna, dark green ini, terus ada hijau sama dark blue. Untuk pilihan size-nya dari size S sampai dengan double XL. Kalau base layer sebetulnya simple ya, yang penting mah bisa nyerap keringat dan mudah kering. Karena alasan kita menghindari bahan katun, bahan kaos di trek pendakian itu kan mengendap airnya lama gitu ya, nggak mudah kering. Kalau base layer kayak gini, ya kemarin cepat banget untuk keringnya lah ketika berjalan sambil bawa beban berkeringat gitu ya, ketika kena angin-angin tuh cepat untuk keringnya. Walaupun gue lupa kemarin harusnya pakai yang lengan panjang. Kalau Gunung Rinjani itu kan terbuka kebanyakan jalurnya, makanya kemarin gue pakai manset kanan dan kirinya karena lupa gue pakai yang lengan pendek. Jadi beli manset kemarin tuh di Malaka, itu tempat gue menginap. Terus yang berikutnya ke celana. Kalau celana ini terus terang belum gue pakai sih ya. Untuk celana ini nih gue kasih lihat aja nih. Untuk celana ini belum gue pakai karena kemarin tuh ternyata ketika pilih size M kegedean ketika gua pakai, padahal ini gua suka juga nih untuk celananya. Jadi di bagian bawahnya tuh kayak gini nih, di bagian bawahnya itu ada karetnya, ininya biasa kayak gini. Jadi untuk celana ini belum gua pakai, tapi kalau emang nantinya lu tertarik sih bisa juga. Untuk nama serinya tuh Thorbolt. Harganya 469 ribuan, ada 2 pilihan warna, warna hitam dan warna navy. Pilihan size-nya itu dari S sampai dengan double XL. Yang gua suka dari celana ini bahannya Despo stretch gitu, walaupun memang tidak water repellent. Kalau yang gua pakai ini nih udah water repellent. Jadi ini nanti mungkin karena kegedean di badan gua, padahal gua pilih size M gitu, kayaknya gua akan kecilin dulu baru dipakai ke atas gunung. Nah, sekarang gua akan ngebahas celana yang gua pakai ini dulu nih. Nah, jadi celana yang gua pakai ini nama serinya ini nih. Ketika nantinya lu punya celana ini dapat pouchnya Veta Tactical Series. Jadi ini pakai bahan Oxford gitu. Ini bisa diteng-teng kayak gini, ada logo Pinnacle-nya. Jadi ketika celananya dipakai ini bisa jadi pouch. Lu nyimpen headlamp mungkin, aksesoris atau barang-barang perintilan yang kecil bisa dimasukin ke sini. Kalau yang tadi nggak dapat pouchnya. Yang gua pakai ini warna graphite green, terus ada pilihan satu warna lagi warna hitam. Harga celana ini 569 ribuan. Memang rada mahal ya kalau Pinnacle itu, tapi sesuai sih sebetulnya dengan kualitasnya. Sekarang gue liatin dulu nih untuk fitur-fiturnya. Yang pertama gue suka sebetulnya untuk model celananya ini nggak slim fit, jadi hitungannya reguler, jadi bisa menutup di bagian atas sepatu kayak gini nih. Jadi meminimalisir pasir atau batu-batu masuk melalui celah atasnya, jadi tutup. Karena ada beberapa celana gunung yang ketika gue pakai nggak bisa masuk, nggak bisa nutup kayak gini nih, tapi mentok di bagian atas kayak gini nih. Nah, kalau ini bisa menutup sempurna kayak gini. Sebelum ke fitur, gue bahas untuk bahannya dulu nih. Untuk bahannya itu pakai Despo Stretch DWR, jadi water repellent. Nanti gue coba siram. Two way stretch ke kiri kanan aja. Kalau ke atas bawah enggak. Bahannya water repellent tuh. Ya, bisa airnya. Walaupun karena udah dicuci ya, efek water repellentnya itu udah mulai
menipis, karena kalau water repellent itu ketika dicuci menurun lah untuk efeknya. Tapi ketika pertama kali pakai celananya, kerasa lah untuk efek water repellentnya ini. Oke, sekarang gue bahas untuk fitur-fiturnya. Jadi untuk bagian pinggangnya kayak gini nih, kancing itu udah ada tulisan Pinnacle-nya. Di sini bisa lu pasang ikat pinggang. Di sebelah kanan sini ada elastis waist. Di sebelah kirinya juga ada elastis waist. Di bagian belakang nggak ada. Cuman ketika kemarin gua pakai, karena gua pakainya itu carrier yang konsep anti gravitasi ya, di bagian hip beltnya kaku, keras gitu. Jadi untuk elastis waist yang ada di sini agak-agak nusuk sedikit aja, agak-agak kasar kan permukaan di bagian dalamnya ini, karena ketekan oleh hip belt yang gua pakai kemarin. Jadi rada-rada kurang cocok kemarin. Kebetulan pakai carrier yang dengan hip belt yang kaku dan keras gitu. Saku di bagian depannya kayak gini, tuh pakai zipper. Zippernya pun udah pakai YKK, tuh. Nah, jadi untuk perlindungannya maksimal ketika lu mau nyimpen barang-barang di bagian depan sini. Terus di bagian paha ada saku juga, sebelah kanan sini pakai resleting juga. Kayaknya semua saku yang ada di sini pakai resleting semua deh untuk perlindungan lebih maksimal. Sebelah kiri pun sama, bedanya logo Pinnacle di sini, dan sakunya ini dikasih pola jahitan yang ngasih ruang lebih gede ya. Jadi nggak rata doang untuk pola jahitan. Di bagian paha sini, di bagian lutut sini ada articulate knits tuh, 2 di sini, sehingga ketika jongkok kayak gini mendukung untuk pergerakan. Di bagian belakangnya ada 2 saku nih. 2 sakunya ini menggunakan zipper juga penutupannya. Ketika kemarin gue nyimpen handphone, gue nyimpen beberapa barang-barang kecil di pocket-pocket ini, nggak takut untuk jatuh karena ditutup oleh semua resleting, karena semua sakunya pakai resleting. Dan celana ini kayaknya akan selalu gue pakai ke atas gunung ketika gue mungkin lagi tidak nyoba brand lain untuk di outfitnya itu. Ini salah satu celana yang gue suka sih, itu celananya. Lanjut ke barang penting ketika kemarin summit ke Gunung Rinjani itu, di sini ada Tobii Gator, harganya 185.000. Jadi ini gator yang bisa lu pasang nantinya. Pasti kemarin ketika lu ngelihat vlognya itu, lu udah nanya lah itu pakai gator apa, karena gue tuh lagi nyari gator yang memang nyaman untuk pemakaiannya, tapi tidak mudah untuk terlepas ketika dipakai gitu. Karena gue nyobain beberapa gator dari merek-merek lokal itu, di tali-talinya tidak sekuat itu pengunciannya, alhasil ketika dipakai jalan harus dikencengin lagi. Kalau gator ini ketika kemarin gue coba sesuai prediksi sih, karena produk-produk Pinnacle itu R&D-nya bagus, jadi tali untuk mengikat di bagian bawahnya itu kayak gini. Nanti gue praktekkan, atau kemarin udah dipakai kayaknya deh. Nanti gue liatin untuk footage-nya, kalau nggak ada nanti kita bikin. Kita langsung ke pemasangan gatornya. Nah ini gue mau ngeliatin nih, tali gatornya udah hancur nih, gara-gara dipakai di jalur trek pasir kemarin. Tapi yang tadi gue bilang, ini pada akhirnya bisa diganti dengan mudah, karena bisa dilepas pasang kayak gini. Sekarang gue akan pasang salah satu gatornya. Sebenarnya tadi udah gue pasang sih, udah gue simpul. Karena ketika produknya datang itu lo harus simpul sendiri untuk talinya. Ntar gue ngomongin dulu. Sekalian kita ngomongin fitur-fiturnya dulu nih. Jadi ada pengait nih ke bagian depan tuh. Ada pengait dikaitkan ke tali kayak gini. Ini kan hook tuh berbahan plastik, dikait kayak gini. Usahakan ke paling depan biar maksimal penutupannya. Terus resletingnya di tengah nih. Biasanya ada yang di samping kalau nggak salah, untuk beberapa gator itu di tengah. Kita pasang dulu. Nah, ini resletingnya udah pakai kakak, jadi bagus ya. Tuh sampai ke atas sini. Di bagian atas ini ada logo Pinnacle-nya. Nah, ini bahannya tahan air juga nih. Untuk bahannya tahan air, tapi bukan waterproof karena di jahitan-jahitan kayak gini tetap rembes. Oke, bagian atas dulu nih. Ini yang biasanya jadi penyakit nih. Beberapa gator lain itu suka melorot ketika dipakai kayak gini nih. Ketika pakai lama suka melorot, akhirnya turun kayak gini. Lu pasti sering lihat lah. Beberapa orang pakai gator banyak melorot. Kalau ini enggak, kan di bagian belakang sini ada pengikatan menggunakan stopper dan tali elastis. Stopper yang bagus, tali elastisnya bagus juga. Jadi kemarin bener-bener ngunci di bagian atas ini, nggak melorot sama sekali. Tinggal diatur aja nanti. Di bagian tengah sini nih, kayak ada semacam tali elastis karet gitu. Jadi lebih mencengkram di bagian tengah sini. Nah ini yang berbeda dengan gator lain. Ininya untuk pengikatan ke bagian bawah sepatu. Tuh, pengikatan ke bagian bawah itu bukan pakai tali webbing, karena biasa di beberapa brand lain itu pakai tali webbing. Di sini gue contohin salah satu gator yang udah gue pakai berkali-kali nih. Jadi dia pakai
tali webbing kayak gini langsung dijahit. Kalau yang ini nggak pakai tali webbing tapi pakai tali prusi kayak gini dan nggak dijahit, bisa dilepas pasang dengan mudah. Ketika mau copot kayak gini, udah mau putus talinya, ini susah kita untuk menggantinya nih, karena di sini dijahit langsung dan nanti diikat ke sini nih talinya tuh. Nah, ke bagian sini. Tapi setelah gue tahu Pinnacle pola penarikannya atau talinya kayak gini, ini menjadi lebih kuat lagi. Yang pertama, penarikan ke bagian bawah umum lah ya di sini pakai tali. Tapi yang lebih bagus lagi ada penarikan ke bagian belakang sini. Jadi bener-bener diikat dengan baik dari bagian belakang, kanan, dan sebelah kiri sini. Makanya ketika kemarin dipakai itu nggak naik ke bagian atas tuh, karena susah. Akibat tarikan tali yang dari tengah ke bagian belakang sini. Jadi ini salah satu pola tarikan gaiter yang bagus, yang sangat dipikirkan oleh Pinnacle-nya di sini. Kalau simpul di sini sih bebas sebetulnya, karena di sana itu terpisah antara tali dengan gaiternya, tinggal lu simpul bagaimana bagusnya aja. Kalau gue sih ujung-ujungnya pengikatan atau penguncian terakhirnya itu di bagian belakang sini. Dan ini salah satu gaiter yang paling gue suka lah. Jadi untuk gaiter yang di sini, yang kemarin gua pakai Summit untuk region itu yang warna hitam ada di rumah, ini cadangan yang gue tunjukin di sini. Yang gue suka di gaiter ini konsisten untuk menutup lubang di bagian atas sepatunya, jadi nggak mudah terbuka, jadi nggak geser-geser karena gara-gara tali yang ada di sini. Termasuk bahannya pun udah water repellent juga, jadi bisa nahan air lumayan gitu, walaupun tidak full waterproof. Walaupun di bagian ininya nih, di bagian talinya ini yang menjadi kekurangan, talinya ini mudah untuk rusak lah. Apalagi ketika kemarin gue pakai turun, dihajar, talinya udah mau putus lah gitu. Gue ngerti juga sih kenapa akhirnya dikasih tali kayak gini, agar lu mudah untuk menggantinya. Karena gaiter-gaiter pada umumnya itu pakai tali webbing yang udah dijahit kan. Kalau ini talinya bisa lu ganti dengan tali sepatu, tali tenda gitu, atau mungkin beli tali paracord atau tali-tali di toko-toko outdoor, sehingga ketika rusak itu bisa diganti lagi. Karena tujuannya untuk memudahkan penggantian di bagian tali gaiternya ini. Itu untuk gaiternya. Jadi kemarin hitungannya aman untuk menghadang pasir agar tidak masuk ke dalam sepatu. Terus produk yang selanjutnya ada buff. Ini harganya 116.000. Buffnya ini pun kemarin nggak gua pakai Summit sebetulnya. Gua pakai dari resort sampai ke Pelawangan. Ketika Summit beda buff. Dan ini bahannya lembut, bahannya enak nih. Jadi untuk si buffnya ini elastis, stretch banget nih untuk buffnya. Dan untuk patternnya itu ya kayak gini nih, ada tulisan Pinnacle-nya. Yang gua suka bahannya itu ketika nempel ke kulit kepala itu ya ada gesekan-gesekan hangat lah, bisa meminimalisir kondisi dingin di trek. Terus ada pasak. Ini pasak sebetulnya gara-gara kemarin ngeliat di feed-nya Pinnacle aja nih. Ini pasak pada umumnya aja, cuman memang beda untuk bentuknya. Ini V-shape, bukan yang Y-stack, tapi yang unik tuh di sini. Ini ada tali dan ada bahan glow in the dark-nya ini. Jadi ketika malam-malam itu kayak nyala gitu. Jadi menandakan adanya pasak di situ. Lu mungkin tidak menginjak atau menendang pasak atau talinya nanti ketika ditandai oleh bahan yang glow in the dark kayak gini. Untuk harga pasaknya ini 185.000, pakai bahan aluminium. Jadi satu paket ini ngedapetin 6 pieces dan dapat pouchnya juga. Nah, ini pouchnya itu bahan T-Fact juga nih. Sama tuh, bahan yang kayak kertas tadi. Selain bahan ini glow in the dark ya, kenapa ditambahkan bahan ini? Ini kan banyak kayak karet gitu. Jadi ketika penarikan dari tanah pun akan lebih nyaman, nggak sakit ke jari lu nantinya. Karena memang tebel kan ininya. Kalau biasanya kan tali doang, ketika tarik kayak gini, ini sakit nih. Kalau memang permukaan tanahnya lagi keras. Tapi kalau kayak gini penarikannya, ini lebih nyaman di tangan lu nantinya. Itu salah satu hal detail yang jeli banget dilihat oleh Pinnacle. Celah dari keresahan gitu, keresahan pendaki ya ditambahkan di sini. Terus ada titanium folding long sponge. Harganya 275 sekecil ini. Jadi dapat pouchnya. Ini pouchnya nih. Jadi pouchnya kayak gini, tinggal tutup aja. Nah, kayak gini untuk pouchnya. Kenapa gue pilih? Karena ketika masak itu kadang pakai sendok yang biasa itu terlalu pendek ya, apalagi masak sayur dan lain-lain. Makanya di sini ketika gua ngelihat Pinnacle punya sendok yang bisa dipanjangin kayak gini, wah ini akan berguna banget untuk masak-masak biar nggak terlalu panas nantinya. Ini pakai bahan titanium, bahan yang kuat, mudah dibersihin juga. Ada logo Pinnacle-nya di bagian atas ini. Bentuknya kecil kayak gini nih.
Cuman hati-hati hilang aja dan jangan sampai dipinjemin sih kayaknya. Jadi sendok ini perintilan-perintilan yang akhirnya gue sikat juga. Terus ada juga nih sendok yang komplit. Sendok yang komplit di sini dapat pouchnya juga. Ini ada 3 jenis alat makan. Kita buka dulu. Nah, jadi di sini ada tempatnya, ada garpu, ada sendok, dan ada pisau. Nah, sama untuk bahannya itu pakai titanium juga, jadi bahannya kuat, mudah dibersihin juga, dan gue sukanya itu disatukan oleh ini nih, oleh tempatnya ini. Jadi tinggal dimasukin kayak gini aja. Tuh. Karena ini titanium ya, jadi ringan dan itu tuh mudah dibersihinnya, itu yang gue suka. Ini bisa dijadiin sebagai alat masak pilihan lu mungkin ketika butuh alat makan, maksudnya alat makan. Jadi ketika lu melakukan pendakian itu, ya lu udah punya alat makan sendiri. Ini enaknya sih pakai karabiner nih, biar nggak copot gitu, biar nyatu lah, biar ngunci. Terus yang terakhir ya, ini salah satu barang penting juga, skop. Nah ini. Jadi ini skopnya itu titanium juga, bahannya harganya 195.000. Bahannya ini gua suka nih, bahannya lembut banget. Nah, skopnya ini sebetulnya bentuknya rada beda dengan yang lokal pernah gue review dari Sumbu Langit itu, tapi sama dengan Halcyon gitu mereknya, lupa, pernah review juga lah. Ya intinya ini pakai bahan titanium, ada tulisannya Go Solo di sini, di bagian bawahnya tajam. Tuh, tajam, di kiri kanannya itu kayak ada geriginya agar lebih nancap ke tanah nantinya. Tapi yang gue suka di sini sebetulnya genggamannya. Jadi genggamannya ini dibuat tumpul, tidak tajam, sehingga ketika digenggam kayak gini nih, nggak sakit ke tangan itu. Karena salah satu kekurangan di shovel atau skop, taruhlah Sumbu Langit yang pernah gue pakai itu, rada tajam di sininya. Alhasil ketika gue genggam kayak gini tuh, nggak nyaman. Makanya gue pakai sarung tangan. Kalau ini nggak pakai sarung tangan pun tetap nyaman, karena di sini di pinggirannya ini dibuat tumpul. Lubang ini bisa lu gantungkan pakai karabiner nantinya. Kalau ini buat apa ya? Gue nggak tahu nih, ini buat apa nih. Cegokan yang di sini, kiri kanan ini. Ya buat tali bisa juga sih. Bentuk dalamnya kayak gini. Jadi dari beberapa skop yang pernah gue pakai, kalau emang lu nyarinya yang ringan, kuat bahannya nih, ini kuat banget karena titanium kan. Ini salah satu bentuk yang gue suka sih. Udah semua nih untuk produk-produk Pinnacle, pengalaman yang menyenangkan pakai produk-produk dari Pinnacle. Kalau yang tadi nggak ada kekurangannya, memang belum ketemu aja kekurangannya. Baru 1 kali pakai soalnya. Kalau yang udah ada kekurangannya emang langsung kerasa lah ketika turun itu. Kalau emang lu suka dengan perintilan dari Pinnacle, entah jaket, base layer, celana yang gue pakai juga, gaiter ini salah satu yang gue suka, gaiter andalan gue nih ketika ke gunung-gunung berpasir akan gue pakai terus. Silahkan lu sikat aja, udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Atau lu bisa juga ngeklik YouTube Shopping yang ada di pojok kanan bawah sini. Kalau lu suka dengan video ini silahkan di like sama di share. Kalau lu suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.